Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa codingan dari dataset 7, di mana kami dari kelas ST 4407, yang di mana kelompok kami ada 4 anggota. Yang pertama ada Adisti Gita Pramesti dengan NIM 1101200441. Lalu kemudian ada Ahmad Sujatmiko dengan NIM tersebut. Lalu kemudian ada Ima Dewi Arofani dengan NIM sekian, dan saya sendiri juga Saidullah Puspa dengan NIM sekian. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan codingan kami. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan processing data yang dimana pada dataset 7 ini terdapat kolom-kolom yang kosong. Maka dari itu, sesuai dengan ketentuan yang berada di LMS, kami akan mengisikannya kolom-kolom yang kosong ini berupa nilai 50 dengan menggunakan Python, Jupyter Notebook. Baik, di sini pada sel 1, kami menggunakan definisi menggunakan data fix, yaitu di mana yang berisi dictionary berupa dikdata, di mana ini merupakan dikdata yang isinya sudah diisi dengan 50-50 tersebut, sehingga sudah menjadi data yang baru. Lalu kemudian karena ini berupa fungsi, maka dari itu kami mereturn dikdata, di mana nanti ini akan terus dipanggil, maka di sini akan dipanggil dan akan dipakai terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sujatmiko dengan NIM 110-120-1457 dari kelas Teknik Telekomunikasi 4407 dari kelompok dataset 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang dictionary nilai semua mahasiswa, nilai max, min, dan min. Yang pertama ada def dictionary nilai semua mahasiswa, buka kurung data mahasiswa. Data mahasiswa ini merupakan list data yang telah kita buat di bagian ini, yang dimana data mahasiswa itu merupakan list data dari isi yang ada di file CSV. Kemudian di sini ada beberapa list index yang nantinya akan kita gunakan saat kita melakukan perulangan untuk setiap mahasiswa. Dan nanti hasil dari setiap list index ini akan kita satukan menjadi suatu dictionary yang nantinya akan kita gabungkan di dalam dikdata nilai mahasiswa. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian perulangan ataupun for loop. Di sini ada for data in data mahasiswa. Jadi yang dimana for data in data mahasiswa itu perulangan yang kita ambil dari list data yang ada di sini, yang ada di data mahasiswa. Yang dimana isi list data dari data mahasiswa itu merupakan isi dari file CSV. Jadi di dalam file CSV itu ada beberapa kolom, yaitu ada kolom NIM, tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS. Dan di sini kita melakukan pemisahan sesuai kolom-kolomnya. Jadi untuk data NIM, kita masukkan, jadi untuk data ataupun kelompok NIM kita masukkan ke data NIM, untuk tugas 1 kita masukkan ke dalam list data tugas 1, begitu juga dengan yang lainnya. Jadi perulangan ini dilakukan untuk setiap mahasiswa yang ada. Jadi untuk mahasiswa pertama ataupun mahasiswa ke-1, NIM, nanti NIM-nya akan di-append ke dalam data NIM ini. Tugas 1-nya akan di-append ke data tugas 1, tugas 2-nya akan di-append ke data tugas 2, dan begitu juga seterusnya. Setelah for ini berakhir, setelah semua mahasiswa terdata ataupun terpisah sesuai kelompoknya, sesuai dengan kolomnya, selanjutnya kita akan menggabungkan data-data list data yang terpisah ini, yang dimana akan kita gabungkan menjadi suatu dictionary yang ada di data nilai mahasiswa. Di sini ada data nilai mahasiswa NIM tugas 1, begitu juga seterusnya, yang dimana data nilai mahasiswa NIM ini isinya nanti merupakan data-data yang sudah kita kumpulkan di data NIM, yang sudah kita append ke dalam data NIM ini. Jadi data yang ada di data NIM akan dimasukkan ke dalam data nilai mahasiswa. Begitu juga dengan tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS. Lanjut, setelah kita melakukan penggabungan ataupun pengelompokan data dari setiap mahasiswa,
Selanjutnya kita akan mencari min, max, dan min. Yang dimana di min ini kita melakukan pemanggilan terhadap dictionary nilai semua mahasiswa yang ada di sini, koma key, yang dimana key ini berfungsi untuk melakukan pemanggilan ataupun pengenalan terhadap list value dari setiap header, yang dimana header itu adalah name, tugas 1, tugas 2. Jadi key ini berfungsi untuk mengetahui apa sih value yang ada di tugas 1, apa sih value yang ada di tugas 2, begitu juga dengan yang lain, ataupun seterusnya. Selanjutnya ada convert to INT. INT value for value in dictionary, nilai semua mahasiswa, buka kurung key, yang dimana convert to INT ini berfungsi untuk mengubah isi file yang ada di dictionary semua mahasiswa ini ke dalam bentuk INT ataupun integer. Dan di sini kita juga akan melakukan pengulangan ataupun for loop untuk setiap kolom, untuk kolom name, untuk kolom tugas 1, tugas 2, dan begitu juga seterusnya. Di sini ada fungsi min value sama dengan sum convert to INT per len convert to INT. Sum ini berfungsi untuk melakukan penjumlahan terhadap convert to INT. Len ini berfungsi untuk mengetahui berapa panjang dari convert to INT. Convert to INT itu apa? Convert to INT itu merupakan isi dari dictionary nilai semua mahasiswa. Jadi di dalam pengulangan ini kita akan melakukan penjumlahan dari setiap kolom. Contohnya di sini saya sudah menyiapkan dataset 7. Jadi sum convert to INT itu kita akan mencari nilai penjumlahan antara nilai 50, 80, 60, 52 sampai ke mahasiswa terakhir. Semua nilai dari tugas 1 itu akan dijumlahkan. Begitu pula nanti di tugas 2. Nanti nilai dari kolom tugas 2 ini akan ditambahkan juga. Begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian setelah nilai ataupun jumlah dari setiap kolom ditemukan, selanjutnya ada len. Per len yang nantinya jumlah dari nilai yang ada di tugas 1 ataupun tugas 2 ataupun kolom-kolom lainnya itu akan dibagikan dengan banyaknya ataupun panjangnya data yang ada di data nilai mahasiswa tadi, yang dimana di sini akan dibagi dengan banyaknya jumlah mahasiswa. Jadi nilai penjumlahan tugas 1 nanti akan dibagikan dengan banyaknya jumlah mahasiswa yang ada. Kemudian hasil dari penjumlahan yang dibagikan dengan len itu merupakan nilai min dari data dictionary nilai semua mahasiswa. Selanjutnya ada max value, sama juga seperti sebelumnya. Max value ini kita melakukan pemanggilan terhadap dictionary nilai semua mahasiswa, key, untuk mengetahui value dari setiap kolom ataupun setiap header yang ada. Kemudian convert to INT sama juga kita akan mengubah ke dalam bentuk INT dan melakukan perulangan untuk setiap kolomnya. Bedanya kalau min tadi melakukan penjumlahan serta pembagian, di max value ini kita akan mencari nilai maksimum dari setiap kolom. Jadi max convert to INT kita akan mencari nilai maksimum dari kolom tugas 1. Jadi di antara nilai yang ada di tugas 1 dari 50, 80, 60 sampai yang nilai terakhir kita akan mencari nilai maksimum dari tugas 1 tersebut. Begitu pula dengan tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS dan UAS. Selanjutnya ada min value. Tidak beda jauh seperti dua fungsi sebelumnya. Berbedanya di sini, kalau max tadi mencari nilai maksimum, min ini dia mencari nilai minimum. Sama seperti max tadi, dia melakukan for ataupun perulangan terhadap nilai semua mahasiswa di setiap kolomnya. Jadi fungsi tadi akan mencari nilai maksimum dari tugas 1, dia akan mencari nilai minimum dari tugas 1, nilai minimum dari tugas 2, begitu juga seterusnya. Jadi dari kumpulan nilai yang ada di tugas 1, dia akan mencari mana sih nilai yang paling rendah yang ada di tugas 1. Begitu pula di tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS. Baik, nama saya Ima Dewi Arafani. Di sini saya akan mempresentasikan codingan untuk mencari nilai-nilai modus, median, variansi, standar deviansi, serta kuartil 1. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi untuk mencari nilai modus.
Di sini kami menggunakan import statistik karena untuk mencari nilai modus secara manual agak rumit. Jadi kami menggunakan import statistik untuk mencarinya. Di sini ada variabel convert to int di mana isinya itu nilai-nilai yang ada di dictionary nilai semua mahasiswa yang ada di sini. Jadi nilai-nilai yang ada di tugas 1, tugas 2, kuis 1 sampai UAS. Lalu di sini saya membuat list baru data. Jadi untuk semua bilangan yang ada di variabel convert to int di sini akan dilakukan data. Jadi nanti list baru ini akan ditambahkan bilangan-bilangan yang ada di convert to int. Nah, lalu untuk mencari nilai modusnya, kita menggunakan modus value sama dengan, ini kan udah import statistik ya, jadi statistik.mode, mode itu kode untuk mencari modus pada statistik, lalu kita masukkan data. Data ini kan kita udah isi dengan nilai-nilai yang ada di convert to int. Lalu return modus value untuk mengembalikan nilai modusnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi untuk mencari nilai mediannya. Ini sama aja convert to int, seperti penjelasannya sama seperti di modus. Nah, lalu di sini n sama dengan len convert to int. Di sini untuk menghitung panjang dari convert to int atau menghitung banyaknya data yang ada. Karena ini median, maka kita akan mengurutkan terlebih dahulu datanya, jadi convert to int.sort. Nah, median ini kan ada dua, untuk kalau datanya tunggal, datanya genap, sama datanya ganjil. Jadi kalau nilai n ini dibagi dua sama dengan nilai n juga dibagi dua, nggak ada sisanya sama dengan 0 modulonya, maka akan dilakukan perhitungan di bawah ini. Jadi median ke-1 itu data convert data n data ke n dibagi 2 dari convert to int. Jadi misalkan banyaknya data itu 8, jadi 8 dibagi 2, 4, berarti nanti median 1 ini nilainya adalah data ke-4 yang ada di convert to int ini. Nah, lalu median kedua itu data ke n dibagi 2 dikurangin 1, convert to int. Lalu median value-nya, jadi nilai mediannya nanti itu median 1 ditambah median 2 dibagi 2. Nah, lalu untuk mencari, misal datanya itu ganjil, itu berarti kita cukup mencari data ke n dibagi 2 dari convert to int ini. Lalu return untuk mengembalikan nilai mediannya. Nah, selanjutnya yaitu fungsi untuk mencari variansi. Ini seperti biasa, sama aja seperti yang di atas. Lalu langkah pertama itu kita mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan sum untuk menghitung semua data yang ada di convert to int dibagi dengan banyaknya data yang ada di convert to int. Nah, lalu kita membuat list varian baru, di sini masih kosong. Nah, jadi untuk setiap bilangan dalam convert to int itu nanti list varian ini akan ditambahkan dengan hasil dari bilangan, berarti nilai-nilai yang ada di convert to int ini dikurangin dengan rata-ratanya dipangkatkan 2. Nah, ini nanti hasilnya akan masuk ke dalam list varian yang ini. Lalu untuk mencari nilai variansinya itu berarti sum, kita menggunakan sum untuk menghitung semua data yang ada di list varian dan dibagi dengan banyaknya data yang ada dikurangin 1. Nah, ini kita returnnya menggunakan %.2if %.2f untuk agar angka di belakang koma itu cukup 2, nggak terlalu banyak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi untuk mencari standar deviansi.
Itu sama seperti modus, kami menggunakan import statistik karena untuk mencari secara manual lumayan rumit. Jadi kami menggunakan import statistik, ini convert to in sama seperti yang di atas, isinya nilai-nilai yang ada di dictionary nilai semua mahasiswa. Lalu untuk mencari standar deviasinya itu cukup statistik.stdef. Jadi standar deviasi itu kode statistiknya stdef dari data yang ada di convert to in atau nilai-nilai yang ada di convert to in. Nah, sama seperti variansi, karena ini di belakang koma, angka di belakang komanya cukup banyak, jadi kami menggunakan %.2f agar angka di belakang komanya itu cukup 2 angka saja. Nah, lalu selanjutnya kami mencari nilai kuartil 1. Kalau untuk mencari pencilan ini kan mencari kuartil 1, kuartil 3, lalu mencari nilai AQR-nya, namun karena kami tidak berhasil mencari pencilannya, jadi kami mencari nilai kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Nah, ini sama aja convert to in yang isinya nilai-nilai yang ada di dictionary nilai semua mahasiswa. Lalu N itu panjang dari convert to in atau banyaknya data yang ada di convert to in. Selanjutnya untuk mencari nilai kuartil 1 itu Q1 value sama dengan convert to in. Ya, jadi ini sama aja kayak median. Jadi ini data ke 1/4 dikali N ditambah 1. Jadi data ke 1/4 N plus 1 dari convert to in. Lalu return Q1 value untuk mengembalikan nilai kuartil 1-nya. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian, saya akan menjelaskan pada bagian Q3 value atau berupa pencilan atas. Di sini kami juga menggunakan definisi pada Q3 value yang menggunakan parameter dictionary nilai semua mahasiswa dan K, di mana dictionary nilai semua mahasiswa ini telah dibuat di atas untuk sebagai panggilan kepada dictionary nilai semua mahasiswa tersebut. Lalu kemudian K di sini adalah berupa header-header yang isinya akan ada header-header seperti tugas 1, tugas 2, quiz 1, quiz 2, dan yang lain-lainnya sesuai dengan kolomnya. Lalu kemudian di sini dapat convert to in, di mana di convert to in ini berfungsi untuk mengubah string ke integer. Karena kenapa? Di CSV itu kalau misalnya dibilang terdapat banyak string, mungkin terdapat data-data string yang menyulitkan untuk kita dalam berhitung di Jupyter Notebook ini. Maka dari itu kita mengconvert ke integer terlebih dahulu. Lalu kemudian kita ingin mencari Q3, yaitu dengan cara menginisialisasikan N ini sebagai dan convert ke integer, di mana ini adalah banyak sebuah data pada dari CSV tersebut. Nah, lalu kemudian di Q3 value ini kami menggunakan rumus, yaitu rumus kuartil 3, yaitu dengan convert to in terlebih dahulu, lalu kemudian N plus 1, di mana N-nya itu adalah convert to in, lalu kemudian dibagi 4, lalu kemudian dikali 3, dan lalu kemudian dibagi 4. Nah, kemudian pada Dev Dictionary nilai per mahasiswa, di mana di sini kami akan mencari akumulasi nilai akumulasi per mahasiswa. Maka dari itu kami membuat suatu dictionary baru. Lalu kemudian di sini kami juga membuat dictionary baru dengan for data in data mahasiswa. Dan di sini di bawahnya terdapat definisi akumulasi nilai dengan parameter dictionary nilai per mahasiswa, yang dimana kita menggunakan NIM bukan K lagi, karena akan kita cari sesuai NIM gitu. Nah, kemudian kita menggunakan convert to integer lagi untuk mempermudah dalam perhitungan. Lalu kemudian kita mencari rata-rata tugas, di mana sum ini adalah jumlah, dan ini adalah banyaknya mahasiswa. Jadi nanti karena di sini juga pakai convert to in, di mana nanti 0 dan 2 ini adalah
sebagai indeks yang akan diambil, maka dari itu kita akan menjumlahkan indeks 0 dan 2 ini, lalu kemudian dibagi si line ini. Dan kemudian rata-rata QS pun juga sama, akan diambil sesuai dengan indeks yang berada di sini. Lalu kemudian akumulasi nilai sesuai dengan rumus yang telah diberi, yaitu adalah 0,15 dikali rata-rata tugas ditambah 0,15 dikali rata quiz ditambah 0, kali 35 dikali convert to n pada indeks keempat. Lalu kemudian 0,35 convert to in indeks kelima, di mana indeks kelima itu adalah UAS dan 4 itu adalah UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dristy Gita Pramesti dengan NIM 110120041. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang sebelumnya telah teman-teman saya jelaskan. Pada sel ke-13 ini terdapat source code, yang dimana source code ini dapat membuat daftar baru untuk menampung nilai-nilai. Jadi tujuan dibuatnya source code ini adalah agar rumus-rumus yang sebelumnya telah teman-teman saya jelaskan dapat dibaca dan ditulis ke dalam file CSV yang baru. Nah, di sini terdapat daftar baru yang masih kosong. Lalu di sini ada perulangan for, yang dimana di bagian if ini nantinya dapat menampilkan baris baru di bawah kolom NIM. Jadi nanti di bawah kolom NIM terdapat baris baru yang dimana ada mean, terus ada nilai maksimum, nilai minimum, modus, median, nilai Q1, nilai Q3, nilai varian, dan juga standar deviasi. Nah, di bagian else ini nantinya akan menampilkan baris-baris baru juga, namun baris-baris baru ini terdapat di samping sebelah kanan dari kolom NIM gitu. Dia tuh tidak hanya ke samping tapi juga dia akan ke bawah. Nah, lalu di sini juga ada append. Append ini fungsinya untuk menambahkan. Intinya, pada sel ke-13 ini codingan yang dipakai ini ya tujuannya untuk membuat daftar baru, yang dimana daftar baru ini dapat menampung nilai-nilai. Tuh. Lalu di sel ke-14 ini, di sini kan sebelumnya kita itu masih menggunakan dataset yang lama gitu. Dataset lama ini kan masih terdapat sel-sel yang masih kosong gitu kan, yang harus diganti atau dimasukkan nilai 50 ke dalam sel yang masih kosong itu. Nah, karena di sini kita sudah menyelesaikan permasalahan tersebut, dibuatlah dataset baru, yaitu menggunakan with open, di mana kita menamakan dataset baru itu dataset 7_fix.csv. Nah, di sini kita menggunakan mode W atau mode write sebagai file CSV gitu. Nah, di sini tuh ada fields name, yang dimana fields name itu ada NIM, tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, UAS, serta total. Nah, nanti setelah dibuat dataset baru ini ya akan menampilkan hasil dari nilai-nilai yang telah kita dapatkan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.